berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Waring Maya. Ki Warih semakin tunduk menyembah. Ia tidak tahu mengapa Panembahan Nyokrawati selalu memberikan kepercayaan besar kepadanya. Seluruh bini sepuh Istana Mataram itu memperhatikannya. Eyang Mondorogo, Eyang Mangkubumi, Panglima Besar Mataram Martoloyo, dan para pati yang lain turut memperhatikannya. Di wismanya itu, ia semakin khusyuk memperhatikan apa yang dititahkan Panembahan Nyokrawati. Terus terang, aku bangga sekali kepadamu, Wari. Kami datang rame-rame ke sini memang punya maksud tertentu. Hamba Kanjeng Sinuwun, satu harapan kami agar kau segera pergi ke wilayah Surabaya. Tepatnya kau harus pergi ke Tuban. Ke Tuban? Benar, Nger, anakku. Saat ini pemerintah Mataram membutuhkan tenagamu. Sebab aku percaya kau bisa melakukan tugas ini dengan baik. Tidak ada yang lebih tepat selain dirimu, Wari. Kanjeng Sinuwun, apapun tugas itu apabila hamba mampu melakukannya, maka hamba siap mengerjakan tugas dan kewajiban itu. Terima kasih atas kesanggupanmu itu, Eyang Mondorogo. Mohon dijelaskan. Wari, hamba Eyang. Segera temuilah Randu Watang di Kadipaten Tuban. Randu Watang? Ya. Randu Watang adalah seorang prajurit pilihan di Mataram ini. Tepatnya, Randu Watang adalah seorang telik sandi pilihan yang kita tempatkan di Kadipaten Tuban. Lalu, apakah yang harus hamba lakukan, Eyang Mondorogo? Apa yang harus hamba sampaikan kepada Randu Watang? Pertama, kau harus memberitahukan tentang operasi rahasia di Surabaya yang telah berhasil dengan baik, yang telah dikerjakan oleh anak Mas Mangkubumi. Yang kedua, kau harus beritahu kepadanya agar ia melaksanakan tugas lebih baik. Sebab dalam waktu dekat kita akan memberikan pelajaran pada Eyang Kiri. Hanya itu, Eyang Mondorogo? Ya, tugas selanjutnya adalah memetakan perjalanan yang lebih gampang selama kau menuju ke Tuban. Kau harus memberikan pemetaan wilayah yang kau lewati. Setelah itu, serahkan sepenuhnya pada Randu Watang agar melanjutkan tugasmu itu. Hamba Eyang Mondorogo. Maaf, apabila ini mengganggu tugas dan kewajibanmu sehari-hari sebagai seorang seniman. Tetapi kami memilih kau sebagai seorang utusan, sebagai duta negara, karena kami bisa melihat kau adalah orang yang terbaik, orang yang tepat untuk kami pilih. Dan semua ini telah disampaikan oleh Angger Prabu. Maafkan aku, Wari, jika harus menyampaikan keberadaanmu pada Dewan Bini Sepuh Istana Mataram ini. Tidak ada yang tahu kecuali kami. Kau percaya kepadaku? Hamba Kanjeng Sinuwun, hamba percaya dan hamba memegang teguh janji setia Kanjeng Sinuwun. Aku percaya kau akan berhasil melakukan tugasmu sebagaimana kau menunjukkan kemampuanmu kepada kami semua. Lalu, kalau bisa, besok pagi kau harus berangkat. Setelah mendapatkan tugas berat itu, semalaman suntuk Ki Warih tidak bisa memejamkan matanya. Ia merencanakan segala tugas dan kewajibannya. Di samping itu, ia juga berusaha menyelesaikan persoalan pribadinya yang cukup berat menggantung dalam hidupnya. Pada pagi hari, ketika ia bangun dari pembaringan, ia terkejut sekali. Ayah, Sukmo, dari mana saja kau? Ayah, biasa, menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang lelaki. Apa maksudmu, anakku? Saya habis menjemput Nenek Sorok dan Roro Sunti, tetapi Nenek Sorok tidak bersedia ikut. Jadi yang ada di atas dokar itu adalah Roro Sunti? Lalu siapa yang digendongnya? Dia adalah cucumu, Ayah. Sukmo? Iya, Ayah. Dia cucumu. Namanya Jokololo. Jokololo? Benar, Ayah. Mengapa ia kau beri nama Jokololo? Tidak diberi nama yang lain? Karena saat lahir, saya tidak ada di sampingnya, Ayah.
Suruhlah istrimu masuk. Syukur kalau mau tinggal di rumahku. Tidak, Ayah. Saya ingin menempati rumah yang ada di Kesatrian yang telah disediakan Kanjeng Sinuwun. Saya tidak mau mengganggu Ayah. Ayo, lekaslah turun. Ajak anak dan istrimu masuk. Aku juga ingin bicara kepadamu, Sukmo. Siapa perempuan itu? Anak siapa, Ngger? Dia adalah anak Ki Srenggi, Ayah. Ayah tahu siapa Ki Srenggi? Siapa yang tidak mengenal Ki Srenggi, anakku? Aku mengenalnya dengan baik. Ada apa, Ayah? Ayah tidak setuju? Bukannya setuju atau tidak, anakku. Tetapi kenapa kau senekat itu? Nekat? Mengapa kau bicara seperti itu pada ayah? Kau benar-benar nekat, anakku. Aku tidak mempermasalahkan siapa yang akan kau ambil menjadi istrimu. Tapi Ki Srenggi adalah seorang penjahat. Ya, Ayah. Maafkan anakmu. Tak ada yang dipersalahkan, anakku. Cinta tumbuh tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Tidak boleh dibayangi oleh siapa yang kau cintai. Ayah mengerti dan memahamimu, anakku. Terima kasih atas pengertian Ayah. Lalu bagaimana dengan ibumu? Apakah ia sudah tahu? Ayah, Ibu belum tahu. Sukmo. Maafkan saya, Ayah. Hanya Nenek Soroklah yang meresmikan hubungan kami dan Doran sebagai saksinya. Sukmo. Kenapa sejak kecil kau tidak berubah? Lalu bagaimana dengan nenek dan kakekmu? Apakah mereka juga tidak tahu? Kakek dan Nenek Wulung sudah merestui dan mendoakan Sukmo. Jadi kau singgah di Karanganyar? Ya, Ayah. Kakek Wulung menyediakan dokar itu. Sukmo. Ya, Ayah. Ku minta kau mau tinggal di sini barang beberapa hari. Lalu ada apa, Ayah? Aku mendapat tugas dari Kanjeng Sinuwun. Tapi maaf, aku tidak bisa memberitahukan kepadamu apa tugasku itu. Jika ada yang menanyakan kepergianku, katakanlah kalau aku pergi. Itu saja. Ya, Ayah. Aku akan berusaha. Ku minta kau dan anak istrimu tinggal di sini. Biarlah Doran kembali ke Wisma Kesatria. Kau lapar, sayang? Kau haus? Sebentar ya, Ibu akan siapkan makanan untukmu. Roro Sunti. Paman. Ayo. Ayah, dia adalah bapakmu. Orang tua kita, Sunti. Bagaimana? Iya, Ayah. Ku minta kau mau tinggal di sini barang beberapa hari bersama Sukmo dan anakmu. Aku akan pergi barang beberapa hari. Iya, jagalah baik-baik anakmu. Aku pergi dulu. Iya, Pak. Ayah. Bocah kecil dalam dekapan Roro Sunti itu menangis. Lalu Ki Warih menghampirinya dan mencium bocah kecil itu. Ki Warih dengan lembut menepuk-nepuk pantat Cokolola. Roro Sunti terharu sekali menyaksikan ayah mertuanya begitu sayang pada cucunya. Terima kasih, Duk Gusti. Benarkah apa yang diucapkan Kakang Sukmo? Bahwa ada yang masih mau mendengarkan suara hatiku dan ikut merasakan betapa pedihnya hati ini. Matur nuwun, Duk Gusti. Cokololo, tenang ya. Kakek mau pergi. Jaga di rumah baik-baik. Kau baru datang dari Alas Dowo. Kau tentu capek sekali. Jaga di rumah ya, bersama ibu dan bapakmu. Kakek akan pergi. Roro Sunti. Iya, Ayah. Jaga anakmu baik-baik. Iya, Ayah. Maafkan aku apabila merepotkanmu. Sebetulnya aku tak ingin meninggalkanmu bersama anak dan suamimu di sini sendiri. Lebih-lebih kalian baru datang. Tidak apa, Ayah. Karena tugas ini sangat penting dan aku harus buru-buru pergi, maka aku minta pamit. Doa restu saya dan semoga Ayah berhasil. Terima kasih atas doa restumu. Terima kasih Cokololo atas salam dan doa restumu. Sukmo, aku pergi dulu. Selamat jalan, Ayah. Selamat bertugas. Gusti Yang Maha Agung menyertai Ayah. Terima kasih. Jaga anak dan istrimu baik-baik. Aku pergi. Sukmo mengantarkan kepergian ayahnya sampai di depan pintu pagar. Ki Warih melangkah cepat dan tak berpaling lagi. Sukmo pun kembali menghampiri Roro Sunti yang sedang menyusui Cokolo. Sementara itu, di desa Goa,
Nini Warih nampak murung dan gelisah. Wajahnya yang cantik sekali nampak layu, sedangkan prihatin anak perempuannya sejak tadi memperhatikannya. Kakang, bagaimana keadaanmu? Kau selalu menghantui hidupku, Kakang. Aku tidak pernah tenang. Ibu, prihatin, kenapa tidak ikut kakek ke sawah? Kakek bilang agar prihatin menemani ibu. Menemani ibumu? Iya, ibu. Ibu butuh teman. Sedangkan kakek juga ditemani nenek. Prihatin tidak boleh sering bersama kakek. Kenapa, Prihatin? Karena ibu selalu sendiri, sedih dan selalu menangis. Kalau ibu terus bersedih, bagaimana? Kan Prihatin ikut sedih. Anakku, ibu tidak pernah sedih, sayang. Ibu selalu berbahagia di sisimu, bersamamu, bersama nenek dan kakek. Ibu kenapa selalu menangis? Selalu sedih. Kata kakek dan nenek, ibu makin kurus. Padahal orang yang kurus kan tidak cantik, Bu. Ibu kurus tidak apa-apa, asal Prihatin gemuk dan pintar, dan cantik. Mengapa ibu selalu sedih dan melamun? Apa yang ibu pikirkan? Prihatin, ibu tidak memikirkan apa-apa, sayang. Ibu memikirkanmu, bagaimana agar kau tumbuh menjadi seorang gadis yang pintar dan cerdik. Ibu selalu menyembunyikan sesuatu di depan Prihatin. Maafkan Prihatin ya, Bu. Apabila selama ini Prihatin menyusahkan ibu. Tidak, Nduk. Kau tidak pernah menyusahkan ibu. Kau pintar dan baik. Kau tak nakal. Kau... Kan Prihatin bersama kakek, tak pernah bersama ibu. Namanya saja seorang cucu. Tentu saja pantas apabila bergaul dengan kakeknya lebih dulu. Tidak, kau tidak bersalah, Nduk. Prihatin, Nduk, Prihatin sedih, Bu. Kenapa sedih? Kenapa? Dari kecil sampai sebesar ini, kakek Prada tidak pernah membentak Prihatin. Tapi tadi pagi, Prihatin dibentak. Kok begitu? Habis katanya Prihatin tidak mau memperhatikan ibu. Maafkan Prihatin ya, Bu. Anakku, Ger. Kau tidak bersalah pada ibu. Kau tidak bersalah, Ger. Ibu justru senang kau dekat sekali dengan kakek dan nenekmu. Kok ibu menangis? Kenapa? Karena ibu bahagia, Nduk. Bahagia sekali bisa memelukmu dan menciummu, bisa membelaimu. Kalau bahagia, kenapa mesti menangis, Bu? Anakku, inilah hidup, Ger. Suatu ketika kau akan tahu, sedih atau gembira, berduka atau bahagia, manusia akan meneteskan air mata. Mengapa begitu, Bu? Karena sedih, senang, duka dan bahagia lahir dari tempat yang sama, dari hati kita, Nduk. Ibu jangan sedih, jangan menangis. Prihatin, kita harus bersyukur, Nduk, karena kita bisa menangis. Anakku. Nini Warih makin erat memeluk putrinya. Dalam angan terbayang angan-angan yang indah. Bagaimana seandainya ia bisa berkumpul dengan suami dan anak pertamanya, Aji Sukmo, yang saat ini entah di mana. Pada saat yang sama, Aji Sukmo tetap berdiri memandangi Roro Sunti yang sedang menyusui Joko Lola. Lama sekali ia tersenyum dan membuai Joko Lola yang menyusu dengan tenang. Ia mengusap kening dan rambut Roro Sunti, kemudian menatapnya dengan pandangan sendu. Mengapa Kakang memandangiku seperti itu? Aku bahagia sekali, Roro Sunti. Bahagia yang tiada terkira. Kakang, aku baru menyusui anakmu. Justru itulah aku ingin jauh lebih menyayangimu. Aku teringat pada ibuku. Aku teringat ketika aku masih menyusu. Dan aku masih ingat bagaimana ia menimangku. Aku disayang-sayang dalam pangkuannya, dan aku melompat-lompat dalam kasih sayangnya. Ya, aku sering membuatnya risau. Aku sering membuatnya senantiasa bahagia. Dan semua itu menyentuh hatiku. Lalu, di manakah sekarang ibumu, Kakang? Itulah, untuk saat ini, aku merencanakan agar suatu ketika Yang Maha Kuasa mempersatukan kami kembali. Kakang, ya. Aku turut prihatin atas semua ini. Maafkan aku tentang kepedihanmu memikirkan Bibi Wari. Ibu. Dia adalah permata hatiku, Roro Sunti. Kakang. Semoga kau tetap menjadi seorang yang baik. Kakang,
sudah kodrat perempuan untuk menjadi ibu yang baik. Aku percaya kau akan menjadi ibu yang baik dan kau akan menjadi permata hati Jokololo. Haji Sukmo makin berdesir ketika menatap Jokolola dan Roro Sunti semakin seksama. Ada sesuatu yang aneh yang menyelimuti alam batinnya. Ia sulit menguraikan hal itu hingga ia terpaku di hadapan Roro Sunti. Tangannya terulur membelai lembut rambut Roro Sunti. Ibu, aku teringat saat aku melompat-lompat di pangkuanmu. Begitu besar kasih setiamu kepadaku. Kesuk. Kakang Sukmo adalah kodrat sebagai seorang perempuan untuk menyusui dan mengasihi anaknya. Kakang, aku senang selalu bersamamu. Kesuma, kau... Iya kakang, Kesuma tidak akan pernah ingkar janji. Aku akan selalu bersamamu karena kaulah suamiku, kakang. Kesuma, kau memang telah menjadi istriku dan akulah suamimu. Dan kelak risang Kusumo dalam pangkuanku akan menjadi tonggak masa depan Mataram. Tonggak Mataram? Tonggak bagi siapapun yang membutuhkan pegangan. Kesuma, Kesuma, Kesuma. Kakang? Kakang? Sunti. Ada apa, Kakang? Kau lama sekali membelaiku, mengusapku dengan kelembutan. Tetapi mengapa, Kakang? Tatap matamu kosong. Sunti, aku tidak apa-apa, sungguh. Kalau tidak apa-apa, mengapa kau mengusap rambutku? Seperti kau tidak pernah bertemu denganku. Bukankah selama ini kita telah bersama-sama, Kakang? Baringkanlah Jokololo di pembaringan yang sudah kusiapkan di dalam. Biarlah ia bermain-main sendiri, merangkak-rangkak sendiri, dan belajar mengenal kehidupan sendiri. Ada apa, Kakang? Aku ingin berbincang denganmu, hanya berdua. Bukankah lebih baik kita bertiga, Kakang? Jokololo, biar ikut merasakan bagaimana sentuhan kasihmu yang tulus. Iya, baiklah. Kalau itu yang kau inginkan. Haji Sukmo akhirnya bersujud di depan Roro Sunti sambil mengusap-usap Jokolola yang begitu tenang menyusu ibunya. Hati Haji Sukmo terasa tentram dan damai. Pada saat itulah ia merasakan arti kehidupan yang sebenarnya, tentang kasih sayang dan cinta kasih orang tua pada anak-anaknya. Sementara itu, perjalanan Kiwari sudah sampai di Wisma Kepatihan di Istana Tuban. Di Kadipaten Tuban, ia segera menemui Randu Watang di wismanya. Kiwari, ada apa menemuiku? Aku mengemban tugas dari Kanjeng Sinuwun untuk menyerahkan ini. Kiwari, ini adalah pemetaan. Hanya rute perjalananku. Dan kau boleh melanjutkannya, Randu Watang. Ya, baik. Aku telah mengerti maksudnya. Biarlah keropak ini kusimpan. Jangan sampai ada yang tahu, Randu Watang. Tidak perlu khawatir. Aku di sini sebagai tangan kanan Kanjeng Adipati. Semuanya ada padaku. Kau tidak perlu khawatir. Mereka selalu mendengarkan aku. Aku hanya mengingatkanmu. Aku tahu bagaimana kerapihan pekerjaanmu. Terima kasih atas pujianmu, Kiwari. Lalu bagaimana dengan pekerjaanmu? Kau tahu sendiri. Tak usah ku jelaskan. Yang penting sekarang lanjutkanlah perjalanan itu. Dan setelah itu kau bisa tanamkan sesuatu sesuai dengan tugas dan kewajibanmu di Tuban ini. Ya, semuanya ada di tanganku. Percayalah. Sampaikan salam dan hormatku pada Kanjeng Sinuwun. Salammu akan segera kusampaikan. Ya. Randu Watang. Ya, bagaimana Kiwari? Pelajaran pertama yang dipimpin oleh Kanjeng Pangeran Mangkubumi di Surabaya telah berhasil. Tapi tidak semuanya berhasil, Kiwari. Mengapa kau bilang begitu, Randu Watang? Salah seorang sahabat karibku tewas di tangan Adipati Peke. Randu Watang. Sekalipun mata Randu Watang terpejam dan Randu Watang tidur di tempat yang jauh, tetapi Surabaya bagi Randu Watang bagikan sebutir nasi di dalam piring di hadapanku. Apakah semua ini diketahui oleh pihak istana? Ku minta kau pun merahasiakan hal ini, Kiwari. Hanya aku yang tahu. Kanjeng Sinuwun pun tidak mengerti berita ini. Untuk lebih jelasnya, kau bisa bertanya dan menemui Kanjeng Pangeran Rangsang. Raden Mas Rangsang? Iya, ia menanggapi hal ini dengan baik. Tetapi untuk kejelasan yang sebenarnya, justru ada pada anakmu. Randu Watang, kau tahu segala-galanya. Rahasia istana ada di tanganmu. Tidak rugi Kanjeng Sinuwun memilihmu.
Pantas ia menyuruhku menemuimu di sini. Apakah ada pesan lain dari Kanjeng Sinuwun? Ya, Mataram akan memberikan pelajaran pada Eyang Giri. Kiwari, aku tidak mendahului, tetapi inilah yang ada dalam mata batinku. Kau dan aku sama-sama tua untuk melihat zaman. Mataram tidak boleh mendahului kehendak Yang Maha Kuasa. Maksudmu, Mataram tidak boleh menggebak Surabaya? Kalau Mataram sampai menggebak Surabaya, bisa kualat, Kiwari. Iya, aku tahu. Aku mengerti, Randuwatang. Eyang Giri adalah sesepuh para kawulo di Jawa Dwipa. Kanjeng Sinuwun melihat keteledoran dan kesalahan Eyang Giri, memberikan kebebasan dan keleluasaan pada orang-orang asing yang singgah di Surabaya, hingga ia tidak memperhitungkan kehadiran Mataram yang semakin besar dan diperhitungkan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini. Iya, terima kasih atas perhatian itu. Aku paham. Hanya itu yang bisa kusampaikan, dan aku mengucapkan terima kasih atas segala penilaianmu. Semoga aku bisa menjabarkan hal ini pada Kanjeng Sinuwun. Ini suatu pesan rahasia, tetapi para bini sepuh Istana Mataram pantas untuk mengetahuinya. Untuk selanjutnya, kau tahu bagaimana keberadaanku di Tuban. Hanya itu, Kiwari. Kalau begitu, tak ada yang perlu kubicarakan lagi. Aku akan kembali ke Mataram. Minta kau hati-hati, Kiwari. Maksudmu? Dalam menghadapi orang-orang dalam. Terima kasih atas perhatianmu, Randuwatang. Dan yang paling utama adalah orang-orang yang dekat dengan Kanjeng Sinuwun. Ku minta kau tetap ada di dekatnya. Awasi dengan baik. Iya. Di samping itu, kau harus melihat keberadaanmu di sisi Kanjeng Sinuwun. Kau bisa menghadapi masalah besar, Kiwari. Aku mengerti. Nah, terimalah rontal ini sebagai tanda aku telah menerima apa yang kau berikan, dan Kanjeng Sinuwun akan mengetahui hal ini. Kiwari menerima selembar rontal dari balik baju Randuwatang. Telik Sandi Utama Mataram yang ditempatkan di Kadipaten Tuban itu ternyata telah melaksanakan tugas dengan baik, dan ia bisa membaca segalanya, bahkan seluruh yang ada di Surabaya. Ia begitu mengerti dengan jeli. Randuwatang tersenyum pada Kiwari saat Kiwari terpana menatap wajahnya dan menerima rontal dari tangannya. Segeralah kau kembali ke Mataram. Pasti Kanjeng Sinuwun tidak sabar menerima berita tentang tugasku ini. Aku berjanji untuk melaksanakan tentang pemetaan yang ditugaskan kepadaku. Baik, Randuwatang. Tetapi aku ingin sedikit bertanya. Rahasia apa sebenarnya yang telah dipegang anakku? Berilah aku sedikit mengerti tentang rahasia itu. Kau bisa menanyakannya kepada anakmu, Kiwari. Percayalah, kalau dia anak yang baik, dia akan mendengarkanmu. Tapi itu rahasia negara. Justru itulah. Tapi kau harus ingat, mengapa Kanjeng Sinuwun memilihmu? Kanjeng Sinuwun memilihku karena beliau percaya kepadaku. Karena aku bisa disuruh. Itu saja. Nah, lakukan hal itu sebaik-baiknya. Orang akan menyuruh kita kalau orang itu percaya kepada kita, dan kita yang disuruhnya dapat dipercaya. Randuwatang, tolong katakan sedikit kepadaku mengenai rahasia itu. Apa yang dipegang anakku? Ya, baiklah. Agar kau tidak penasaran, tolong katakan, bagaimana kematian Bacut di Istana Sedekari? Randuwatang menceritakan apa yang telah terjadi di Istana Sedekari Surabaya ketika para prajurit Mataram melakukan operasi rahasia yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi. Kiwari hanya mengangguk-angguk mendengarkan kisah itu, di mana Bacut disiksa dengan keji oleh Adipati Pekik, dicabuti kuku tangan dan kakinya agar mengakui siapa dirinya. Setelah mendengarkan kisah itu, maka Kiwari pun meninggalkan Kadipaten Tuban, kembali ke Istana Mataram. Sekembali dari Kadipaten Tuban, Kiwari langsung menemui anaknya agar menjelaskan apa yang dihadapi para prajurit rahasia Mataram di Surabaya ketika melakukan operasi rahasia di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi. Mengapa ayah bertanya mengenai hal itu? Ini rahasia negara, dan tak seorang pun boleh tahu. Tapi ayahmu telah tahu, Sukmo. Dari mana ayah mengetahui hal ini? Itu tidak penting, anakku. Yang jelas sekarang kematian salah seorang telik sandi yang dirahasiakan itu bisa menimbulkan bencana. Iya, kematian Bacut bisa menjadi bencana bila ayah membocorkan hal ini kepada Kanjeng Sinuwun. Sukmo. Tapi Sukmo tahu, ayah seorang yang setia pada janji dan sumpahnya. Ayah tidak akan pernah membuka rahasia ini kepada Kanjeng Sinuwun, bukan?
Sukmo, sejak kecil kau selalu mencurigai orang lain. Dan kau selalu ingin tahu dan selalu memperhatikan hal kecil seperti ini. Kau telah mencurigai ayahmu, Ger? Karena aku seorang prajurit, Ayah. Aku rela mati untuk bangsa dan negaraku. Dan rela kehilangan orang tuamu? Ayah, aku tidak bermaksud begitu. Ya, sekarang aku paham. Aku mengerti mengapa kau harus merahasiakan hal itu. Bukan Sukmo, Ayah. Bukan. Tetapi Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Dan kau telah tahu mengapa beliau merahasiakan hal ini agar tidak sampai di telinga Kanjeng Sinuwun? Sampai saat ini, saya belum begitu paham, Ayah. Kenapa kadang-kadang kenyataan lain dengan apa yang dibicarakan? Sukmo, jikalau kau ingin menjadi besar, maka catatlah ini baik-baik. Mengapa Kanjeng Pangeran Mangkubumi merahasiakan kematian Bacut? Ayah tahu? Sekedar untuk peganganmu, anakku. Kematian Bacut yang sangat mengerikan itu adalah penghinaan bagi Mataram. Iya, Sukmo tahu hal itu, Ayah. Kedua, Eyang Mangkubumi tidak mau mukanya tercoreng di hadapan ponakannya sendiri. Iya, Ayah. Dan ketiga, kematian Bacut tidak akan dipermasalahkan karena dia dianggap hilang dan tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Karena ketahuan oleh Adipati Peki. Keempat, penghinaan Surabaya atas Mataram ini akan menjadi besar dan Kanjeng Sinuwun akan semakin tidak sabar untuk menggebuk Surabaya dengan perang. Akibatnya akan lebih parah. Peperangan besar akan terjadi dan hal itu tidak baik. Oh, Gusti yang Maha Agung. Dan itulah mengapa kadang-kadang seorang negarawan menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Iya, Ayah. Sukmo makin mengerti. Laporan yang tidak pada mestinya bukan berarti suatu kebohongan. Tapi demi keselarasan, kesejahteraan dan kepentingan rakyat banyak. Itulah yang lebih utama. Coba kau pikirkan, bagaimana seandainya Surabaya dan Mataram perang? Bagaimana? Dan berapa besar jumlah korban yang bergelimangan darah? Kau tahu itu? Iya, Ayah. Darah akan berceceran di mana-mana. Anak-anak akan kehilangan bapaknya. Dan para istri akan banyak kehilangan suaminya. Ibu-ibu akan banyak kehilangan anak-anaknya yang perang menuju ke medan laga. Sukmo mengerti, Ayah. Dan aku tidak ingin kehilangan yang kedua kali. Bukankah saat itu kau pergi ketika kau masih terlalu kecil? Maafkan Sukmo, Ayah. Maafkan. Entah mengapa, kerinduan yang besar itu tiba-tiba menggelora di dada anak dan bapak itu. Sukmo dan Ki Warih berangkulan, berpelukan lama sekali tanpa kata-kata. Dari sudut-sudut mata mereka meluncur butiran air mata. Pada saat itulah tergambar dengan jelas Nini Warih membayang-bayangi kehidupan mereka. Sementara itu pada saat yang sama, di desa Goa, Nini Warih sedang duduk termenung ditemani prihatin yang akhir-akhir ini mendekati ibunya dan menemani ibunya. Ibu, iya Dok. Kata teman-teman, prihatin punya seorang ayah dalang. Dia katanya pintar seperti kakek Ulung. Lalu kenapa? Kalau prihatin punya ayah seorang dalang, mengapa tidak pernah pulang? Ayah dan kakekmu adalah kakek Prada. Kau jangan macam-macam. Mengapa ibu bilang begitu? Prihatin kan hanya bertanya, benar tidak? Iya, kau memang punya ayah seorang dalang. Tapi ayahmu telah pergi ketika Mataram berperang melawan Demak Bintoro. Sampai sekarang, ayahmu tak kembali. Maksud ibu, ayah meninggal ikut menjadi korban perang? Ibu tidak tahu persis, anakku. Andaikan ayah masih hidup, pasti ia akan datang ke sini. Akan bercerita tentang wayang, tentang Gatot Kaca yang bisa terbang itu ya, Bu? Iya, Dok. Kalau kau ingin bercerita dengan kakek Wulung dan minta diceritakan masalah Mahabharata dan Ramayana, atau masalah cerita-cerita carangan, ibu bisa mengajakmu ke Karanganyar. Kakek Wulung juga sayang sama prihatin. Iya, makanya kalau kau ingin mengetahui banyak tentang wayang, ibumu bisa mengajakmu ke sana. Ayo, kalau kau ingin ke sana, ibu akan mengantarmu. Ayo. Lalu bagaimana dengan nenek dan kakek Prada? Ibu akan meninggalkan pesan pada tetangga sebelah. Sudah, ayo. Kalau kau kangen pada kakekmu, ibu akan mengantarmu ke Karanganyar. Ayo, Nduk, kita ke rumah kakek Wulung. Tanpa banyak kata lagi, prihatin akhirnya mengikuti ibunya menuju ke Karanganyar. Gadis kecil itu memang pintar dan jeli sekali melihat sesuatu yang ada di sekelilingnya. Nini Warih menjadi sedih sekali saat menuntun anaknya menuju ke Karanganyar, tempat kakek Wulung.
Sementara itu, Aji Sukmo dan Kiwari masih duduk di serambi belakang wismanya. Lama sekali mereka hanya diam membisu, menikmati semilir angin yang menyapu wajah mereka. Ayah, andaikan ibu bersama kita, tentu kita akan lebih berbahagia, Ayah. Ibumu telah memilih tinggal di desa, Sukmo. Ayah tidak ingin tinggal bersama-sama lagi? Sukmo. Ayah, siapa yang tidak merindukan kebahagiaan yang sempurna, anakku? Setiap orang akan haus dan selalu haus mengenyam kedamaian, ketentraman, kebahagiaan bersama keluarganya. Ayahmu tidak menutup hati, tapi mendung itu masih menggantung, anakku. Sukmo tidak berani menanggapi lebih jauh mengapa ayahnya memilih diam dan tidak menjawab pertanyaannya. Hatinya tercabik-cabik sedih karena ia kembali teringat akan ibunya yang tinggal bersama kakek dan nenek peradah di desa Goa. Angannya melambung jauh, melambung dan melayang-layang bersama awan-awan putih yang terbang di bawah angin yang tak tahu kemana berhenti melayang. Maafkan Sukmo, Ayah, karena menyinggung hati Ayah. Tak ada yang perlu dimaafkan, Sukmo. Tak ada yang bersalah. Tetapi Aji Sukmo selalu membuat hati sedih, Ayah. Tidak. Menurut Ayah, kau adalah anak yang baik. Weruh sadurunging winara. Ayah, seperti hati orang tuamu ini, kau pun tahu. Kadang-kadang dilanda kesunyian, kesepian bila malam tiba. Jika ayahmu tidak nyungging wayang dan sibuk dengan pemetaan Mataram, entahlah apa jadinya. Ayah tidak boleh berlarut-larut. Jikalau ayah ingin kembali bersama ibu, Sukmo akan selalu berusaha. Terima kasih atas pengertianmu, Ger. Dan terima kasih atas segala apa yang kau berikan pada ayah. Tapi biarlah dulu. Maafkan ayahmu. Sukmo yang minta maaf, Ayah. Sukmo yang bersalah karena membuat sedih hati ayah. Tak ada yang salah, anakku. Memang begitulah hidup ini. Kadang-kadang kita diajak merenungkan apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat. Sudahlah. Ku minta kau tidak terlalu berat memikirkan persoalan ayahmu ini. Aku akan menghadap Kanjeng Sinuwun untuk melaporkan tugas dan kewajibanku yang telah rampung. Ayah, terima kasih atas pengertianmu. Sukmo memperhatikan ayahnya yang berjalan meninggalkan wismanya. Tubuh ayahnya kemudian lenyap di antara dinding-dinding tembok istana Mataram. Dan pada saat itulah, ia baru sadar jika Roro Sunti telah berdiri di belakangnya. Ada apa, Kakang? Mengapa kau lama termangu? Tidak ada apa-apa, Sunti. Aku hanya memperhatikan ayah. Ada apa dengan ayahmu? Duduklah di sini, di dekatku. Nampaknya ayah akhir-akhir ini menanggung beban berat. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Karena ibumu atau... Iya, pasti terutama tentang ibu. Setiap kali aku menyinggung ibu, dia nampaknya seperti terpukul. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa, Sunti. Barangkali kau bisa menjembatani persoalan ini. Terus terang, aku memerlukan pertolonganmu. Masalah hati dan perasaan manusia tidak bisa kita atasi dengan buru-buru, Kakang. Kita harus mengatasinya dengan perlahan. Dan proses alam akan membantu segalanya. Semoga kata-katamu bisa kupegang, Sunti. Hingga ayah benar-benar terbuka hatinya untuk kembali meniti hidupnya bersama ibu. Aku juga sangat merindukan ibuku. Iya, mudah-mudahan, Kakang. Dan yang penting sekarang, Kakang tidak boleh ikut larut dalam kesedihan. Kakang harus bisa menjadi terang bagi kehidupan Paman Wari. Terima kasih, Roro Sunti. Aji Sukmo merengkuh Roro Sunti. Ia seakan-akan memiliki pelita dalam kegelapan saat bersanding dengan Roro Sunti yang mulai terbuka hatinya. Roro Sunti mengusap-usap punggung tangan suaminya. Sementara itu, Kiwarih telah sampai di ruang Praboyakso. Di Wisma Praboyakso itu, ia langsung menghadap Panembahan Nyokrawati di Dampar Kencono. Panembahan Nyokrawati bangkit dan mendekati Kiwarih bagai seorang sahabat yang lama tak bertemu.
Terima kasih atas tugas yang telah kau kerjakan dengan baik. Jadi aku tidak boleh menggebuk Surabaya dengan peperangan. Benar, Kanjeng Sinuwun. Hanya itu, Wari? Ya, Kanjeng Sinuwun. Aku juga tidak bodoh, Wari. Aku telah berpikir keras mengenai hal ini. Aku tak mungkin bertindak ceroboh dan aku tidak mungkin berani dengan sesembahan kawulo di Jawa ini. Eyang Kiri adalah tonggak bagi perjalanan umat manusia di Jawa Dwipa ini, terutama bagi kaum muslimin semuanya. Hamba juga percaya jika Kanjeng Sinuwun telah memiliki pemikiran seperti itu. Tapi setidak-tidaknya Randu Watang mengingatkan Kanjeng Sinuwun, jangan sampai di hadapan sidang para pinisepuh istana dan para pamung praja Kanjeng Sinuwun jatuh. Sungguh elok pesan dan peringatan Randu Watang. Aku semakin salut kepadanya. Aku simpati kepadanya. Dia cukup lama kami tempatkan di Tuban, tetapi tidak sedikit pun rahasia yang bocor. Dia orang yang bisa kita percaya, Kanjeng Sinuwun. Iya, jika aku punya 10 orang seperti dia, Mataram pasti akan menguasai Nusantara ini, dan aku berjanji untuk itu. Semoga Yang Maha Kuasa mendengarkan doa dan jeritan hati Kanjeng Sinuwun. Aku akan menyampaikan hasil kerjamu ini pada seluruh pini sepuh Kiwari, dan aku akan memberikan kebijaksanaan sendiri untuk menghadapi Eyang Kiri. Kanjeng Sinuwun, Randu Watang berpesan apabila Kanjeng Sinuwun menggebuk Surabaya, harus menanti sampai Eyang Giri turun tahta. Sebelum Eyang Giri turun tahta dari Dampar Kencono, Randu Watang ingin agar Kanjeng Sinuwun tetap memegang teguh janji kehormatan serta kedudukan Kanjeng Sinuwun. Iya, Wari. Menentang orang tua adalah tindakan biadab, dan itu bisa membuatku berjalan dengan kepala di bawah. Aku masih menghormati Eyang Kiri, dan aku menjunjung tinggi beliau. Hanya saja, Wari, aku tidak suka dengan apa yang dilakukannya saat ini. Eyang Kiri nampaknya lengah dan melupakan kehadiran Mataram. Itulah yang tidak aku sukai. Harap maklum, Kanjeng Sinuwun, Eyang Giri telah rabun. Barangkali ia melihat sesuatu yang positif saja. Aku melihat sendiri, Wari. Begitu gampang ia berjanji dengan orang-orang Portugal, dengan orang-orang Belanda. Mereka dengan gampang diizinkan membuka loji-loji dan membangun dermaga-dermaga penting yang digunakan untuk membangun pangkalan perdagangan mereka. Kau tahu, kita bisa menguasai jalur rempah-rempah dari Demak Bintoro. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang Belanda dan orang-orang Portugal merampas kekuasaan kita. Iya, Kanjeng Sinuwun. Semoga saja hal ini mampu membuka hati Eyang Giri. Hamba ada sedikit usul. Silakan, Wari. Katakan padaku. Bagaimana andaikan Kanjeng Sinuwun beranjang sana ke Surabaya untuk berbincang-bincang langsung dengan Eyang Kiri? Aku harus ke Sedekari. Kanjeng Sinuwun. Aku harus menemui Eyang Kiri. Kanjeng Sinuwun, saat ini Surabaya dalam keadaan genting. Iya. Jika Kanjeng Sinuwun ke sana, apakah tidak menimbulkan kecurigaan Eyang Kiri? Aku tidak ingin terus mengalah, Wari. Kanjeng Sinuwun, orang yang mengalah belum tentu kalah, dan merendahkan diri adalah tindakan yang sangat bijak dan mulia. Panembahan Nyokrawati mengerutkan dahinya, lalu merenungkan apa yang disampaikan Ki Warih dengan seksama. Ia memperhatikan abdi dalam setianya itu, lalu berjalan dan berdiri di samping Ki Warih. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini pada episode ke-13 yang akan datang dengan judul Dwi Rupo Janmo. Sampai jumpa.